Halo Akademika, bersama dengan saya Anggreni Dian Kurniawati dari Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Atmajaya Yogyakarta. Hari ini saya akan mencoba untuk menjelaskan yang dimaksud dengan manajemen portofolio. Nah, apa yang dimaksud dengan manajemen portofolio ini? Manajemen portofolio ini merupakan sebuah proses di mana bukan hanya membuat portofolio saja, tetapi juga untuk melakukan monitoring dan juga untuk merevisi. Apa yang dimonitor dan direvisi di sini? Yaitu aset yang ada di dalam portofolio tersebut. Nah, mengapa banyak orang kemudian memilih untuk melakukan manajemen portofolio? Terutama portofolio yang dimaksud di sini misalnya outputnya adalah reksadana gitu ya, karena ada standar profesional investasi yang kemudian dikembangkan oleh Certified Financial Analyst, di mana di situ ada standar terkait dengan manajemen portofolio. Ada prosesnya secara sistematis dan kemudian sangat mudah untuk dipahami. Dan kemudian juga banyak digunakan di kurikulum pendidikan, sehingga jika nanti sudah berkecimpung di praktek terkait dengan pengelolaan dari reksadana atau portofolio, maka di dalam kurikulum pendidikan sebelumnya atau kita sebut saja di tingkat sarjana, itu pastinya juga sudah ada basicnya terlebih dahulu. Nah, itulah yang kemudian membuat mengapa manajemen portofolio ini dipilih sebagai upaya untuk melakukan pengelolaan terhadap aset, di mana kemudian di sini kaitannya dengan investasi pada reksadana. Untuk proses manajemen portofolio yang tadi dikatakan sistematis dan mudah, di sini kalau kita bisa lihat dari bagannya memang terlihat mudah dan di sini bisa dipahami dengan baik. Nah, yang pertama dari proses manajemen portofolio kita mulai dari sini, yaitu ada spesifikasi dan kuantifikasi sasaran investor, batasan dan juga preferensi, di mana di situ nanti ada kaitannya dengan bagaimana investor ini, apakah investor individu atau investor institusi, yang kemudian nanti akan mempertimbangkan dari budget yang dia miliki, kemudian akan membuat sebuah reksadana, atau kemudian ketika sudah memiliki sebuah reksadana atau portofolio, kemudian ingin melakukan pengelolaan lagi dengan menambahkan modalnya, atau kemudian ingin mengajukan sasaran baru atau batasan baru, atau kemudian juga ingin untuk melihat lebih lanjut lagi terkait dengan preferensi resikonya. Nah, maka kemudian di sini masuk di dalam langkah pertama dalam melakukan proses manajemen portofolio. Kemudian selain dari spesifikasi, kuantifikasi sasaran investor, batasan dan preferensi, kemudian diperlukan juga dari yang eksternal, yaitu pertimbangan ekonomik, sosial, politik, dan sektor relevan lainnya. Nah, pertimbangan ekonomik, sosial, politik, dan sektor relevan lainnya ini biasa juga disebut sebagai input ekonomik dan pasar, di mana kalau untuk yang spesifikasi dan kuantifikasi sasaran investor, tadi kita bisa sebut juga sebagai faktor input dari investornya sendiri. Nah, faktor input ekonomik dan pasar ini bisa dipertimbangkan sebagai salah satu langkah upaya untuk melakukan pengelolaan portofolio dengan menggunakan analisa fundamental, di mana untuk analisis fundamental ini ya merupakan fundamental top down, di mana kita bisa melihat dari yang paling global sampai dengan yang paling spesifik. Di situ untuk melihat apakah aset yang ada di dalam reksadana tersebut kemudian masih menguntungkan atau tidak di dalam reksadana tersebut. Sehingga jika memang sudah tidak optimal dalam artian seperti itu, maka bisa kemudian diseimbangkan kembali. Nah, ini kemudian untuk yang faktor input investor akan dituangkan di dalam kebijakan dan strategi portofolio, sedangkan untuk
yang input ekonomi dan pasar akan dimasukkan di dalam ekspektasi pasar modal. Nah, kemudian setelah muncul adanya kebijakan dan strategi portofolio serta ekspektasi pasar modal, kemudian nanti bisa dilakukan monitoring terhadap faktor input investor maupun juga dari input ekonomi dan pasar, sehingga nanti akan ada yang namanya konstruksi dan revisi dari portofolio yang merupakan langkah kedua. Nah, dari konstruksi dan revisi portofolio ini akan melibatkan beberapa kegiatan utama. Yang pertama adalah alokasi aktiva, kemudian yang kedua adalah optimalisasi portofolio, ketiga ada seleksi sekuritas, kemudian keempat ada implementasi dan juga eksekusi. Yang kemudian setelah dilakukan dalam konstruksi atau pembuatan dari portofolio tersebut, kemudian nanti ada perubahan ketika investor melakukan investasi terhadap reksadana ini, maka kemudian bisa dimonitor lagi. Jadi di sini akan kembali lagi kepada pemonitoran faktor input dari investor dan input ekonomi dan pasar. Kemudian nanti masuk ke tahapan pencapaian sasaran investor dan pengukuran kinerja portofolio, supaya kemudian tahu bahwa reksadana yang ada sekarang ini itu masih optimal atau tidak ya. Nah, ketika masih optimal, berarti kemungkinan bisa jadi masih dipertahankan seperti itu. Tetapi jika kemudian sudah tidak optimal lagi, maka bisa dilakukan ada upaya namanya rebalancing, sehingga kemudian akan muncul portofolio yang baru. Entah itu kemudian portofolio baru tersebut merupakan portofolio yang kemudian proporsinya sudah berubah, atau kemudian ada juga yang alokasi aktivanya itu kemudian berbeda dengan yang lama, karena ada yang dijual atau mungkin ada yang dibeli baru dan sebagainya, dan itu dilakukan sesuai dengan dinamika dari pasar modalnya itu sendiri. Dan kemudian nanti setelah sampai di sini balik lagi ke awal dan seterusnya. Jadi proses manajemen portofolio ini sangat mudah sekali untuk dipelajari pada intinya. Kemudian lebih detail lagi terkait dengan perencanaan portofolio, di sini perlu adanya fokus pada penentuan input-input seperti yang tadi sudah diungkapkan, ada inputan dari investor dan juga pasar modal. Nah, maka yang diperlukan untuk membentuk sebuah portofolio, entah itu portofolio baru atau kemudian portofolio lama yang ingin dikelola, ya. Nah, di sini yang bisa dilakukan adalah dengan menghitung adanya return ekspektasi dari individual, ada juga varian return dari individual, maksudnya adalah dari aset yang ada di dalam reksadana tersebut atau portofolio, kemudian juga ada covarian return dari individualnya. Kemudian hasil dari perencanaan ini adalah kebijakan dan juga strategi dari portofolio itu. Nah, di sini adalah untuk perencanaan portofolio. Kemudian untuk menetapkan sasaran investasi investor, fokusnya adalah pada pencapaian kombinasi return dan resiko, atau kita bisa sebut sebagai trade-off antara return dan resiko, di mana kemudian nanti kita ingin melihat investor itu dia punya risk tolerance yang seperti apa. Risk tolerance di sini bisa dibagi menjadi 3, nantinya ada risk taker, ada risk neutral, kemudian juga ada risk averse. Nah, terdapat perbedaan trade-off antara investor tersebut yang kemudian tadi dibagi menjadi 3, dan juga ada perbedaan trade-off juga dengan investor institusional. Investor institusional biasanya malah lebih sulit atau batasannya lebih banyak dibandingkan dengan yang individual, sehingga di sini juga nanti akan mempengaruhi dari strategi portofolionya seperti apa. Nah, seperti yang sudah pernah diungkapkan bahwa dikatakan bahwa individual itu merupakan satu kepala, sedangkan untuk institusional itu ada beberapa kepala di dalam satu organisasi. Oleh karena itu pastinya punya perbedaan. Nah, maka perlu adanya pemahaman perilaku investor untuk menentukan sasaran dari investasinya.
berikutnya adalah terkait dengan preferensi risiko dari investor. Trade-off mana sih yang lebih dipilih oleh investor? Nah, itu pastinya akan tergantung dari preferensi risiko yang dimilikinya. Nah, preferensi risiko investor individual itu lebih ditentukan oleh umur dan juga tingkat penghasilan sepanjang siklus hidupnya. Maka di dalam penelitian Body et al. Tahun 2009 di situ ada 3 fase atau ada 3 kelompok utama, yaitu untuk yang fase akumulasi, ada fase konsolidasi, ada fase belanja dan memberi. Nah, di masing-masing fase tersebut memiliki tukaran atau trade-off yang berbeda. Misalnya untuk fase akumulasi, di mana di sini biasa dimiliki oleh orang-orang berusia muda dengan awal karir, sehingga di sini mereka masih membutuhkan aktualisasi dirinya untuk kemudian mengumpulkan uang sebanyak mungkin untuk melakukan investasi, dan kemudian untuk tukaran dari return dan resikonya tentu saja adalah high risk high return. Kita tidak bisa bandingkan dengan yang kelompok kedua dan ketiga, yaitu untuk yang fase konsolidasi, belanja dan memberi, karena kemudian di sini untuk yang fase konsolidasi atau pada yang umurnya adalah setengah tua, jadi di sini untuk karirnya sudah mulai mapan sampai ke akhir dari karirnya. Di sini dia melakukan upaya untuk kemudian melakukan investasi seaman mungkin sesuai dengan budget yang dimiliki. Oleh karena itu di situ dikatakan fasenya adalah fase konsolidasi dengan tukaran trade-off-nya itu adalah moderate, baik untuk yang return maupun juga untuk yang risk. Sedangkan untuk fase belanja dan memberi di sini memiliki tukaran low risk, low return. Karena di dalam fase belanja dan memberi ini biasanya pada umur tua atau yang kemudian sudah memasuki masa pensiunnya. Nah, oleh karena itu di situ mereka akan lebih banyak untuk melakukan konsumsi dibandingkan dengan investasi yang ada. Oleh karena itu di situ dikatakan sebagai fase belanja dan memberi. Nah, dari preferensi risiko investor individual tersebut kita bisa membagi menjadi 3, ada risk averse, risk neutral, dan risk taker. Di mana orang-orang yang risk averse itu adalah yang pada fasenya adalah fase belanja dan memberi, sedangkan untuk risk neutral adalah orang yang berada di fase konsolidasi, dan orang yang risk taker ada pada fase akumulasi. Berikut adalah batasan dari investasi investor sendiri. Ada 6 macam, ada likuiditas, ketersediaan aktiva, horizon investasi, peraturan-peraturan, pajak, dan juga kebutuhan-kebutuhan unik. Di mana untuk likuiditas di sini adalah menitik beratkan pada kecepatan menjual aset. Kemudian untuk ketersediaan aktiva menitik beratkan pada kecepatan untuk membeli aset. Jadi di dalam reksadana tersebut ada investor yang kemudian menetapkan batasan bahwa untuk aset-aset yang ada di reksadana tersebut itu memang kemudian harus cepat untuk dibeli atau dijual atau tidak. Dan di situ perlu untuk dilihat berapa lama dari horizon investasinya atau jangka waktu dari investasinya, apakah pendek ataukah menengah atau panjang. Kemudian juga perlu adanya batasan investasi terutama untuk yang institusional. Di sini adalah terkait dengan peraturan dan pajak. Dimana kalau peraturan-peraturan di sini lebih menitik beratkan kepada investor institusional dibandingkan dengan yang individu, karena untuk investor institusional pastinya di setiap industri akan berbeda-beda untuk aturannya. Oleh karena itu untuk investasinya sendiri juga dia perlu untuk mempertimbangkan kaitannya dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Kemudian terkait dengan pajak, ketika memiliki reksadana atau portofolio, di sini akan bebas pajak. Oleh karena itu, investor yang dia juga merupakan subjek pajak biasanya akan lebih senang karena kemudian untuk pajaknya bisa lebih minimal. Kemudian ada kebutuhan-kebutuhan unik. Di sini lebih menitik beratkan kepada individu karena ada kaitannya dengan karakteristik dan juga preferensi dari investor. Namun juga tidak menutup kemungkinan bagi